Halo semua, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak Kamadani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 untuk literasi bahasa Inggris. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Kita ke soal yang nomor 1 ya di sini. Soal pertama, based on the passage, one way to use chilies to reduce pain is by. Oke, jadi berdasarkan bacaannya gitu. Salah satu cara untuk menggunakan cabai untuk mengurangi rasa sakit adalah dengan apa? Coba kita lihat di sini ya. Reduce pain ada di mana? Di paragraf 1 tidak ada. Di paragraf 2 juga tidak ada. Ini langsung coret. Di paragraf 3 ada di sini. Reduce pain ya. Chilies can also reduce pain. Jadi cabai itu juga bisa mengurangi rasa sakit. Applying an ointment or cream containing capsaicin is thought to help reduce soreness. Oke, jadi di sini mengaplikasikan salep atau krim yang mengandung capsaicin gitu. Jadi si capsaicin itu adalah kandungan yang ada di dalam cabenya gitu. Itu dipercaya untuk bisa mengurangi lebam-lebam gitu ya, rasa sakit gitu. Kemudian di sini apalagi ada rasa sakit setelah operasi, kemudian ada migrain, kemudian psoriasis dan juga lain sebagainya. Berarti di sini hanya zat capsaicinnya saja yang digunakan gitu. Jadi tidak langsung semua bagian cabenya itu digunakan gitu ya. Itu pun kita harus dipakai salep atau enggak krim gitu. Jadi bukan langsung digosok atau enggak dimakan gitu ya. Coba kita lihat dulu yang A, taking it with other drugs. Jadi memakan cabai dengan obat yang lain gitu. Jadi ketika kita minum obat, kita juga makan cabai gitu ya. Jadi enggak seperti itu konsepnya. Maka yang A bukan jawabannya. Kemudian pilihan yang B, consuming it when the body hurts. Jadi ketika tubuh kita sakit, kita harus makan cabai. Nah, enggak begitu ya konsepnya juga. Kemudian yang C, rubbing it directly on the affected place. Oke, jadi mengoleskan secara langsung kepada tempat yang sakitnya gitu. Jadi ketika misalkan di tangan kita ada lebam gitu atau ada rasa sakit gitu ya, kita harus langsung mengoleskan cabai secara langsung. Nah, enggak ya, konsepnya tidak seperti itu. Tadi kita itu harus mengekstrak dulu capsaicinnya, baru nanti dijadikan sebagai campuran ke dalam salep ataupun krim gitu. Berarti yang C dia salah. Kemudian yang D, applying it as a mixture of external drugs. Oke, applying it berarti menggunakannya sebagai campuran dari obat luar. Oke, di sini perlu digarisbawahi nih, mixture-nya itu mixture yang kayak gimana ya? Sebab tadi harusnya hanya capsaicinnya saja, tapi kalau misalkan seperti ini pernyataannya, maka bisa kita simpulkan bahwa obat luarnya itu dia dikasih tumbukan cabai gitu. Jadi cabainya itu udah dihaluskan gitu, nanti dicampurkan ke dalam obat luarnya gitu. Padahal kita hanya perlu capsaicinnya saja, tidak semua bagian cabai itu digunakan gitu ya. Berarti yang D ini kurang tepat juga. Hampir benar tapi kurang tepat. Hati-hati, ini soal jebakan. Kemudian yang E, making it into a potion to take when feeling sick. Oke, jadi menggunakannya itu atau membuatnya menjadi sebuah ramuan atau obat gitu, dan akan digunakan ketika kita sakit. Nah, ini baru yang betul ya. Kenapa? Karena tadi itu diekstrak capsaicinnya saja, dan nanti si capsaicin ini dia dijadikan sebagai campuran dari salep atau krim gitu ya. Berarti itu adalah sama aja dengan potion atau obat atau ramuan gitu ya. Jadi kita pilih jawaban itu adalah yang E. Soal berikutnya, who needs to be convinced by the author through this passage. Ini masih bacaan yang sama ya. Siapa yang perlu diyakinkan oleh autornya gitu melalui bacaan tersebut? Apakah chili lovers gitu ya? Coba kita lihat dulu di sini. Chili lovers itu berarti dia pecinta cabai ya. Di sini some Indonesians may miss something when their meal doesn't come up with chilies or chili chunks. Jadi
sebagian masyarakat Indonesia itu akan merindukan sesuatu ketika mereka makan tanpa ada cabai atau potongan cabai gitu ya. Nah, terus di sini ada berbagai macam kandungan dari cabai itu sendiri ya, ada banyak di sini. Salah satunya adalah capsaicin yang tadi. Jadi capsaicin itu adalah zat yang membuat cabai itu terasa pedas dan juga panas gitu ya. Nah, kemudian di sini ada memiliki banyak manfaat kesehatan gitu. Yang pertama itu bagi kesehatan perut, kemudian ada mengurangi rasa sakit, kemudian ada apalagi nih di paragraf selanjutnya. Oke, strengthen lung tissues, berarti menguatkan paru-paru juga bisa ya. Kemudian apalagi nih di sini, is to reduce cholesterol. Oke, mengurangi kolesterol juga dan juga mencegah bekuan darah yang menyebabkan serangan jantung. Oke, berarti ini bisa disimpulkan bahwa bukan hanya chili lovers ya yang perlu diyakinkan oleh penulis melalui bacaannya gitu. Maka yang A dia salah. Kemudian yang B, fried food sellers, penjual makanan kering. Nah, ini juga kurang tepat, bukan hanya penjual makanan kering saja gitu, tapi ini secara umum ya. Bahkan kita juga jadi tahu gitu infonya. Kemudian yang C, farmers in particular. Oke, farmers in particular, sebagian petani. Nah, ini jelas salah juga. Kemudian readers in general. Oke, betul yang ini ya. Berarti kita pilih jawaban itu adalah yang D. Kalau yang E, vegetable sellers, penjual sayuran, ini jelas salah ya. Jadi jawaban untuk soal ini itu adalah D. Kita ke soal berikutnya. Ini sudah beda lagi bacaannya ya. Tidak apa-apa, kita langsung ke soalnya terlebih dahulu. What is the primary role of horsehair crabs in the marine ecosystem? Jadi peran utama kepiting tapal kuda di ekosistem laut itu seperti apa? Oke, kita lihat aja di sini role ya. Cari kata role. Di paragraf pertama coba di sini tidak ada ya. Di paragraf kedua ini juga tidak ada. Di paragraf ketiga role itu juga tidak ada. Di paragraf keempat ada di sini vital role, atau ini sama aja dengan primary role ya. Jadi peran yang vital atau peran yang utama itu untuk apa? Coba kita lihat di sini. They use their specialized mouth parts to crush and feed on their prey, displaying a vital role in the marine ecosystem's food chain. Jadi mereka itu menggunakan bagian mulut yang terspesialisasi gitu untuk menghancurkan dan juga memakan mangsanya gitu, sehingga mereka itu memainkan peran yang vital atau peran yang penting di dalam rantai makanan ekosistem laut gitu ya. Jadi mereka tuh memiliki istilahnya mulut yang terspesialisasi gitu, yang khusus gitu, yang kuat gitu, sehingga bisa menghancurkan dan juga memakan mangsanya. Oke, kita lihat dulu yang A. To provide camouflage for other marine organisms. Jadi untuk berkamuflase gitu. Berkamuflase ini jelas salah ya, bukan untuk berkamuflase. Harusnya tadi dia itu memiliki mulut yang terspesialisasi gitu. Jadi yang ini salah. Kemudian yang B, to consume a variety of marine organisms as their diet. Oke, untuk mengkonsumsi ya organisme laut yang bervariasi gitu sebagai mangsanya. Nah, ini bisa nih di sini ya. Kenapa? Karena yang bagian terspesialisasinya itu adalah mulut mereka gitu. Berarti yang B bisa. Kita lihat dulu yang C, to assist navigation. Oke, tidak ada navigation di sini ya. Kemudian to help in the preservation of coral reefs. Ini juga salah juga ya. Kemudian to control the population of predators in the ocean. Oh, enggak juga ya. Predator di lautan itu dia terlalu banyak gitu, tidak bisa terspesialisasi kalau di sini ya. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. What threats do horsehair crabs face according to the passage? Jadi ancaman apakah yang dihadapi oleh kepiting tapal kuda gitu berdasarkan bacaan tersebut? Oke, coba kita lihat di sini. Threats itu biasanya ada di paragraf-paragraf terakhir ya. Di paragraf terakhir ada di sini ya. Due to overfishing and habitat degradation. Jadi ada overfishing atau penangkapan berlebih dan juga ada degradasi habitat atau kerusakan habitatnya gitu ya, sehingga membutuhkan efforts di sini ya yang harus dilakukan gitu. Untuk apa? To ensure sustainable harvesting and protect their natural habitats. Jadi untuk memastikan keberlanjutan dari kepiting tapal kuda tersebut gitu, dan juga untuk melindungi habitat natural mereka gitu ya. Berarti coba kita lihat di sini. Ada predation by larger marine creatures. Oke, jadi predasi gitu atau pemakanan oleh organisme laut yang lebih besar. Nah, ini jelas salah ya. Kenapa? Karena overfishing itu udah pasti sama manusia gitu, bukan oleh marine creatures yang lainnya gitu. Kemudian yang B, pollution of their natural habitat. Oke, ini kurang tepat ya, polusinya hanya polusi aja nih di sini. Kemudian overpopulation. Oke, overpopulation nggak mungkin kalau misalkan dia populasinya over gitu, terlalu banyak, maka dia terancam gitu, enggak juga ya. Berarti yang ini salah. Kemudian
presence of excessive detritus in their habitat. Jadi kehadiran dari detritus yang sangat banyak gitu. Detritus itu dia pengurai ya. Jadi di sini juga bukan penyebabnya. Kemudian kita lihat di sini lack of suitable food sources in the environment. Oke. Kekurangan sumber makanan yang cocok gitu di lingkungan mereka, ini juga bisa ya. Kenapa? Karena di sini ada habitat degradation gitu ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat kita pilih jawabannya itu adalah yang E. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.